Ferisha. Aku Syara. Kali ini kita tuh mau ngapain sih guys? Iya, kita mau ngapain guys? Nah, kita Yang tuh tahu di kelompok kita tuh sekarang bakal ngebahas tentang gimana sih terbentuknya bumi sama perkembangan manusia. tuh. Kalian tuh suka bingung gak sih sebenarnya? Kita tuh awalnya tuh dari apa sih? Dari kerak atau dari apa? Dari apa? Kita bakal bahas bareng-bareng guys. Jadi get started. Pertama tentang teori pembentukan bumi. Ada yang tahu nggak sih teori Big Bang? Aku pernah dengar. Nah, aku juga Sebenarnya pernah. banyak teori, tapi yang paling bombastik itu Big Bang, karena kalau setahu aku ya Big Bang itu kan katanya awalnya tuh bumi itu dari titik yang panas gitu, kayak bola panas gitu, terus yang lama kelamaan tuh dapat tekanan itu, terus langsung meledak. Ledakan itu tinggi banget, berlangsung kayaknya 13,8 miliar tahun lalu, kayak udah lama banget. Udah lahir belum? Belum dong. Nah, habis itu ledakan yang tadi itu jadi berkembang jadi planet-planet yang sekarang kita huni, bumi juga, matahari juga, semuanya. Berarti abis itu tuh berarti jadi ada zaman-zamannya gitu kan? Iya. Sebelum kayak ada mulai kayak makhluk hidup tuh muncul di bumi ini. Nah, itu tuh bagi berapa zaman sih? Ada 4 zaman. Menurut geologi ya? Iya, itu menurut ilmu geologi itu terbagi menjadi 4 zaman. Nah, yang pertama ada Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, sama Neozoikum. Nah, Kalau Arkaikum tuh Arkaikum itu kan bola panas. Kalau Iya. misalnya pendapat aku kayaknya Arkaikum teh yang waktu di sebelum Big Bang nggak sih? Tapi kayaknya nggak segede itu deh. tapi kalau Big Bang kan dia udah kepecah-pecah. Iya. Jadi kayaknya masih berupa Oh bola iya, panas. pas aku pecahan dari Big Bang tadi. Iya, masih berupa bola masih panas. Arkaikum. karena belum ada apa sih namanya tuh makhluk hidup Iya, gitu makanya kan. karena masih panas banget tuh suhunya, nggak mungkin ada makhluk hidup. Tapi ada satu bakteri namanya cyanobacteria, dia tuh udah ada di zaman Arkaikum. Nah, dia tuh nanti berfotosintesis menghasilkan amonia, sulfat, sama nanti juga Metana. Iya, Kalau dia nggak salah tuh. menghasilkan oksigen juga. Berarti setelah Arkaikum tuh zaman selanjutnya apa tadi? Paleozoikum. Nah, di situ Itu tuh mulai ada kehidupan nggak sih? Iya, nah ada amfibi, ikan tuh munculnya di situ. berarti kalau misalnya dinosaurus kan itu salah satu makhluk yang Mm-mm. udah lama banget kan. Iya. Nah, itu munculnya tuh kapan? Mesozoikum, dia Yang mana? muncul di Mesozoikum. Nah, Mesozoikum tuh jenis-jenis reptil lah, reptil raksasa tuh di Mesozoikum. Tapi akhirnya tuh punah kan. Nah, punahnya tuh karena apa sih? Dia tuh karena ada meteor nggak sih? kamu? Iya, kalau di Upin Ipin ya, aku Mm. tonton tuh karena banyaknya meteor yang jatuh-jatuh gitu. Tapi kalau nggak salah si meteor ini tuh bukan menjadi penyebabnya, ya menjadi salah satu penyebab, tapi bukan utama penyebab ya, utama. penyebab Ya. utamanya itu karena dampaknya dari meteor tersebut. Nah, karena meteor itu jadi ada iklim Suhunya yang jadi drastis ekstrim banget. Ya. Oh, makanya mereka jadi nggak bisa bertahan, terus akhirnya mereka punah. iya, mereka pernah. Terus kalau nggak salah tuh, tapi ada kan makhluk hidup kayak mamalia. Dia tuh bisa menghasilkan makanan sendiri sendiri. yang makanya sampai sekarang juga mereka masih ada kan Iya. banyak. Itu tuh mereka mulai berkembangnya tuh di zaman Neozoikum. Oh, berarti itu zaman terakhir. Berarti kapan dong kita? Kok kita sih? Kapan dong si kera-kera ini tuh apa? Muncul. Muncul. Kan kera tuh termasuk mamalia kan. Jadi mamalia tuh muncul di berkembang pokoknya di Neozoikum. Disebutnya tuh apa? Apa? Nenek moyang. Iya. Si- Si kera-kera itu tuh disebutnya apa sih? Homo apa sih? Homo sapiens. Homo Iya, Homo sapiens. sapiens yang muncul di Neozoikum di periode kuarter, ya periode kedua. Itu muncul Homo sapiens. Tapi emang Homo sapiens ya yang pertama banget ada di bumi. Oh, ini Ada lagi nggak? ada sih, tapi bukan dari Homo gitu, namanya apa sih? Australopithecus. Australopithecus, ya. Oh iya, pernah dengar Australopithecus. Nah, itu Australopithecusnya kera dari selatannya itu nggak sih? tapi dia tuh Bukannya di Afrika Utara ya? Iya. Kenapa disebutnya? Oh, Afrika Timur, iya ya. Iya. Kenapa disebutnya kera dari selatan? karena fosil-fosilnya Iya, tuh banyak yang banyak ditemukan di di selatan, Afrika tapi dia tuh Selatan. diperkirakan hidupnya tuh di Afrika Timur. Kayaknya mereka tuh bermigrasi gitu nggak sih ke Afrika Iya, Selatan? karena mereka tuh nyebar ya, nggak cuma di Afrika doang kan. Mana ada aja yang tuh di kira-kira? Eropa,
Eropa, terus ada yang ke Asia Timur lewat Asia Barat, Asia Selatan ke Asia Timur, terus ada juga yang ke Siberia. Itu mereka tuh ditemukan di gua Denisova, makanya namanya Homo Denisova. Yang ke Eropa tuh namanya Homo Neandertal. Kalau yang di Asia Timur Homo erectus. Homo erectus ya. Terus kok misalnya yang Homo florensis itu kayak itu Itu dia yang dari mana? Dia di mana tuh? Homo florensiensis itu di Florence. Oh. Ya, di Indonesia. Terus ada juga nggak sih yang di Jawa? Jawa Tengah itu yang di Solo. Apa sih namanya? Homo Solensis. Ya, itu di Solensis. Jawa. Terus kalau nggak salah tuh lagi bermigrasi kan mereka tuh nih si Homo si Australopithecus tuh bermigrasi ke Eropa. Terus juga ada Homo sapiens. Homo sapiens tuh sebelumnya ada apa aja sih tadi? Nah, yang di Australopithecus yang di Afrika ini tuh dia tuh ngalamin evolusi. Dia tuh mereka tuh berevolusi. Kenapa sih berevolusi? Karena buat beradaptasi sama lingkungan juga, gitu. Terus akhirnya kan si Homo sapiens ini bermigrasi ketemu sama Homo Neandertal ya. Iya. Terus mereka perang, tapi akhirnya kalah kan? Itu kalah karena apa sih? Karena Homo Neandertal tuh badannya gede-gede, jadi ya Kalah beda jauh fisiknya fisik. kecil gitu ya? Fisiknya beda banget. Iya, makanya kalah. Terus akibat kekalahan itu mereka tuh kan Balik lagi. gitu. Terus mereka tuh belajar lah. Ada yang mereka tuh mengalami revolusi kognitif, ya. Apa itu? Oh, revolusi kognitif itu. Revolusi kognitif itu adanya perkembangan terhadap otak mereka. Jadi mereka tuh adanya kecerdasan. Biasanya kemampuan untuk berpikir, makanya mereka bisa Melawan. Melawan. Mereka ngelawan lagi, perang Iya, lagi. ngelawan lagi. Akhirnya menang. Menang dong. Ais, berarti Karena mereka udah punya cara perkembangan berpikir gitu ya. pikiran. Tapi Belajar dari kesalahan. faktor pendorongnya itu apa sih adanya revolusi kognitif? Itu kalau misalnya mereka kayak gitu berarti ini nggak sih karena mereka udah bisa mulai berdiri tegak gitu loh. Iya, Iya, itu. Yang kayak kan mereka tuh berburu tuh dengan kayak susah kan kalau misalnya bungkuk tuh guys. Jadi akhirnya tuh mereka biar bisa melihat ini kan apa sih namanya rawa-rawa semak-semak yang tinggi-tinggi gitu. Mereka biar bisa melihat buruan mereka tuh mereka berdiri kan. Kalau misalnya kayak Jadi bungkuk kayak- itu mereka susah kan. Iya. Terus apalagi sih kayak abis bisa berdiri tegak tuh mereka apa lagi? Ini nggak sih yang Tangan. kemampuan? Oh, Iya. tangan. Iya, tangannya kan. Karena karena mereka tangannya bisa- awalnya kan pakai gini. Iya. Kayak gini. Terus jadi kayak bisa. ya semenjak ada tangan mereka tuh jadi Oh, mereka Semenjak ada tangan. semenjak tangannya bisa tangannya digunakan. bisa, maksimal lah, jadi mereka bisa ini. Mereka Mereka- tuh menemui kemampuan-kemampuan baru. Ya. Jadi akhirnya mereka tuh bisa menggunakan tangan bagian atas mereka gitu loh, ya kan? Kalau misalnya yang tangan bagian bawah tuh berarti disebutnya kaki. Iya. Abis itu berarti nenek moyang kita tuh sebenarnya dari kera. Enggak, ini tuh ada namanya teori kreasionisme baru. Itu juga itu tuh teori itu tuh menyebutkan bahwa kalau misalnya manusia sama kera itu memiliki satu nenek moyang sama. Jadi misalnya nih nenek moyang, nama dia tuh punya anak dua. Nah, anak yang pertama tuh bakal jadi cikal bakal nenek moyangnya tuh kera gitu-gitu. Nah, anak yang kedua bakal jadi nenek moyang manusia. Menurut teori kreasionisme baru. Terus Sebelumnya ada kan kayak teori the origin of species Oh, iya, itu kan. itu. Kalau nggak salah tuh katanya tuh kan yang bilang tuh kalau misalnya kita tuh dari kera, dari simpanse gitu-gitu kan. Tapi tuh ada argumen tuh yang bilang kalau nggak salah yang aku baca-baca tuh katanya tuh kalau misalnya beneran kita nenek moyang yang dari itu seharusnya kera, maksudnya apa kayak Kera tuh udah simpanse nggak ada. gitu-gitu tuh sekarang tuh udah nggak ada kan udah Harusnya berevolusi udah kan. jadi kita semua kan. Jadi Makanya- itu bisa dipatahkan dari argumennya. Makanya terus ada teori konsepsi baru ya. Iya, nah teori konsepsi baru itu yang nenek moyang sama dengan manusia. Tuh. Terus aku juga sekarang tuh kan masih ada kayak sistem patriarki yang sampai sekarang tuh kayak dari dulu tuh nggak pernah selesai kan. Itu tuh sebenarnya sistem patriarki tuh udah ada dari lama atau emang dari kapan sih? Kenapa bisa ada tiba-tiba si sistem patriarki itu? Kalian tahu nggak sih kenapa? Dari dulu masih dari waktu zaman berburu, masih berburu Iya, itu dan meramu ya. Terus cewek itu kebagian yang meramu ya kan. Iya.
Jadi karena yang kebanyakan berburu tuh cowok dan meramu tuh cewek, jadi gitu kan. Nah, berarti karena ada itu jadi kayak sama aja kayak si apa ya, Kepala kera suku tau nggak sih? kera oh yang kepala terkuat suku, itu ya dipilih dari yang terkuat. Jadi karena yang laki-laki lebih sering berburu, jadi dianggapnya lebih kuat karena bisa berburu gitu. Sedangkan Sama kalau perempuan kan cuma meramu ya udah gitu doang. kalau itu berarti disebutnya kalau misalnya disamain sama sekarang tuh berarti yang laki-laki tuh kayak mencari nafkah, Iya. sedangkan kalau misalnya yang perempuan itu kayak masak, ngurus anak di rumah gitu kan. Makanya karena ada sistem patriarki itu. Tapi sebelum kamu masak nih, manusia itu kan awalnya makan dari tumbuh-tumbuhan kan. Itu Oh iya. kenapa bisa Kenapa makan bisa? daging? Iya. Oh, kayak satu spesies, maksudnya kayak sama-sama hewan gitu. Kenapa Mm-mm. bisa tiba-tiba makan daging ya? Iya, kalau nggak salah aku tuh pernah dengar, nah manusia ini tuh ngelihat singa atau Iya. pokoknya hewan lain yang lagi makan buruannya. Iya. Jadi mereka tuh meniru. Mereka meniru kayak hewan FOMO itu. lah ya kalau Iya, disebutnya kalau zaman FOMO. sekarang. Terus kalau nggak salah tumbuh-tumbuhannya juga udah semakin habis gitu nggak sih? Jadi mereka tuh bingung. Karena tumbuhan kan bergantung sama iklim Iya. kan, jadi nggak selalu ada. Berarti mereka juga masih ini nggak sih? Mereka masih belum menetap tinggalnya. Iya, Apa itu sih disebutnya tuh? Nomaden, ya. Tinggalnya masih berpindah-pindah, belum tetap. Selanjutnya apa ya? Teori-teori nenek moyang Indonesia tuh Iya. ke Indonesia emang dari Indonesia kah, atau misalnya nenek moyang Indonesia tuh ada yang dari Cina, ada yang dari Afrika. Oh. Tahu nggak sih teori apa aja itu? Aku lupa deh. Apa ya? Tapi aku taunya tuh yang apa sih, yang Proto Melayu, Deutero Melayu itu tuh kayak yang budaya nggak sih? oh, Masuknya kebudayaan Itu tuh kayaknya masuk ke teori Yunan nggak sih? Ada yang menyebar, iya nggak? oh yang Teori ngebawa Yunan, ngebawa kayak oh iya, mereka budaya berburu itu loh. Mereka berburunya pakai apa sih, kayak batu-batu. Oh iya banyak. Disebut tuh ada kapak apa itu sih? Kapak lonjong, lonjong. kapak Tapi itu kan tergantung zaman juga. Iya. Yang waktu awal-awalnya tuh Paleozoikum masih Paleolitikum. Paleolitikum yang batu-batu itu masih kayak kasar gitu. Iya, itu belum terbentuk lah kayak pokoknya. udah batu aja. Iya. mereka tuh kayak menggunakan batu itu tuh kayak untuk berburu, untuk kayak apa sih, Untuk menguliti dan dapur gitu. juga. Terus yang tentang budaya juga kalau nggak salah ada yang di gua-gua tuh kayak ada lukisan Iya. tangan-tangan. Gua apa sih Abristol Road? Ya itu gua. Jadi mereka tuh kayak pengen, kan mereka tinggal di situ, mereka tuh pengen nunjukin kalau misalnya ini tuh rumah mereka Iya. dulu, mereka tuh Pernah tinggal di Oh, situ. karena mereka masih nomaden itu kan, mereka pindah-pindah kayak oh pernah ada yang tinggal di sini. Itu berarti Terus buktinya ya, itu. ngomongin agriculture, dulu tuh mereka tuh masih bergantung ke sungai kan hidupnya Iya. tuh, kayak sumber makanan tuh di laut, di air gitu, di sungai. Nah ada namanya tuh Kyokan Modinger, itu tuh sampah dapur. Jadi mereka tuh dulu makan kerang, siput gitu. Nah mereka tuh bisa, namanya budaya buang sampah. Oh, Paling yang banyak. kayak Iya. sampahnya tuh numpuk banyak banget Iya, itu kan, iya. dan mereka tuh emang buangnya cuma di situ aja gitu. Ada di Aceh itu tingginya 3 meter, terus ada juga di mana gitu, tahu nggak sih yang 7 meter itu tingginya? Nah, tadi tuh kita ngebahas tentang yang si Australopithecus yang gitu-gitu bermigrasi kan. Iya. Nah, kalau itu tuh disebutnya tuh teori apa sih? Itu tuh namanya teori Auto-Afrika. Jadi Homo sapiens itu berasal dari satu wilayah di Afrika yang melakukan migrasi. Nah salah satunya tuh ke Indonesia. Terus juga aku pernah dengar teori apa? Teori Nusantara. Yunan, Nusantara. Nusantara itu. Oh, nah, jadi Nusantara itu menurut Mohyamin jadi apa fosil-fosil hasil apa? Fosil-fosil kita tuh ditemukannya banyaknya di Indonesia. Jadi ya diperkirakan ya emang dari Indonesia sendiri gitu. Oh, jadi nenek moyang Indonesia tuh emang Kayak ya udah berarti dari Indonesia nggak gitu, dari bukan Cina, dari yang nggak dari oh. Karena banyak ditemuinya di sini-sini lagi. Kalau teori Yunan tuh yang dari Cina kan. Sini Dia tuh tuh bagian selatan. dia tuh ke Indonesia ngebawa budaya baru gitu. Teori Yunan dari Cina. Selanjutnya tuh yang tadi, kita kan ngebahas tentang yang kapak-kapak gitu. Itu tuh ada yang kayak ada yang dari mana sih? Dari Kan mana yang- aja?
kan yang masih apa sih kasar itu dari budaya Paleolitikum. Terus kalau misalnya udah agak ke halus itu di Meso Apa nih? pokoknya ada yang udah halus. Oh kalau Dari halus yang halus mulai- banget yang udah kekikir gitu mah di Neo. Berarti kan ada dari yang kasar, terus yang rada halus, Iya. terus sama yang benar-benar halus gitu. Ya, nah di Neo ini tuh ada namanya kapak lonjong sama kapak persegi. Nah itu di Neo. Selanjutnya tuh ada ya yang kayak budaya yang ngebawa logam-logam apa sih? Kayak Itu Deutro. dia Melayu. Iya itu Yang yang ngebawa budaya. disebutnya tuh yang apa sih? Pintar-pintar. Apa sih ya? pintar. Iya, manusia bisa pintar. cerdas. Manusia cerdas. Nggak pernah dengar. Ada namanya. Ada. Bukan Deutro yang gitu-gitu. Dari dia tuh kan itu tuh kayak kau apa ya? Apa ya? Pokoknya kalau nggak salah tuh kayak ada sebutan gitu. Si Diotrama itu disebutnya tuh apa gitu kan Bawa orang ini orang iya, yang bawa orang logam tapi disebutnya tuh pintar ada lagi gitu. loh sebutannya. Aduh lupa guys. Yaudah deh, next. Seterusnya peninggalan apa aja sih yang ada? Nah, yang pernah di ditemuin? Neolitikum tuh kan banyak peninggalan tuh. Ada yang namanya dolmen. Dolmen tuh apa Dolmen sih? tuh yang kayak meja, jadi di atas itu kotak gitu, terus kayak meja pokoknya ada 4 kakinya Oh, dan itu di yang bawahnya itu buat kuburan ya? iya, nah di Sajen. bawahnya itu Ya, buat menyembah roh nenek moyang gitu kan. itu terus ada apa lagi sih Seth? Ada menhir tuh yang kayak batu gede gitu loh. Menhir juga sama buat pemujaan roh nenek moyang juga. Karena dulu tuh ada kepercayaan tuh baru 3 kan. Iya. Kalau munculnya kepercayaan di mana sih? Di Oh karena mereka udah ini nggak sih udah udah menetap. udah agak menetap Iya, gitu. mereka jadinya kayak punya kepercayaan. yang kayak biar untuk melindungi mereka itu kan kalau nggak salah kayak Animisme tuh yang roh nenek jimat moyang. bukan Iya. Atau jimat? Animisme. manisme nenek moyang terus kalau Kalau nggak yang salah jimat tuh Dinamisme. iya deh kalau nggak salah. kayak mereka kayak bawa jimat, mereka kayak percaya Iya. sama roh Kalau- nenek moyang, mereka Kalau yang nyembah dukun kayak tuh gitu. aku tahu dukun tuh shamanisme dukun. Hmm. Sekarang masih ada tuh dukun Iya. dukun masih pada percaya dukun. Berarti Berarti Iya, sangat berarti. panjang ya ini apa perkembangan manusia ini dari yang Australopithecus dia berpikiran sih bla 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 jadi ada Homo sapiens yang muncul 150.000 tahun yang lalu. jadi kayak terus menurut biologi juga jadi terbagi 4 zaman. Mm-mm. Jadi dari yang kayak apa sih zaman paling tua kan, zaman Iya. Dari Archaikum yang masih berupa bola panas terus kayak sampai sekarang udah sangat berkembang. sangat berevolusi. Jadi sebenarnya berarti singkatnya tuh kita tuh nenek moyang tuh sama kera guys. Jadi kayak hanya kayak satu linear. Yes. Jadi bukan berarti kita kayak lahir makanya masih ada kera gitu belum berevolusi tuh karena sebenarnya kayak kita sama nenek moyang aja gitu. Lalu adanya yang si sistem patriarki gitu itu sebenarnya udah dari lama guys. Kayak tapi mungkin Sekarang udah kayak udah Udah agak mulai. ditinggalin tapi masih ada. tapi maksudnya sistem patriarki yang ada dulu tuh lebih apa ya, kalau sekarang tuh kan disebut malah jadi kayak negatif ya guys, tapi sebenarnya tuh cuman itu mah emang udah dari awal dan nggak negatif sih, kayak emang udah terbagi kayak sistemnya kayak gitu. Sekarang mereka menetap mereka jadi punya agama. Iya, mereka jadi kalau nggak salah tuh karena mereka waktu itu hidup nomaden, mereka tuh nggak terlalu menginikan ini kan apa keturunan, karena susah kan untuk bawa-bawa kalau misalnya keluarga kita banyak terus kita pindah susah kan gitu kayak ribet. Nah akhirnya setelah mereka hidup menetap tuh jadi kayak ada sistem itu, mereka punya banyak keturunan, terus mereka punya agama, terus banyak peninggalan tempat-tempat yang Jadi mereka udah bisa bercocok tanam sendiri. Nah teknik yang buat
slash and burn. Iya. Oh iya, mereka bisa mulai bisa mengolah kayak Lahannya juga. lahannya. Nah, makanya mereka bisa hidup menetap. Oh, sama aku kepikiran yang tadi kita ngebahas kenapa mereka bisa tiba-tiba makan daging. Terus kenapa mereka bisa masak? Itu karena ada api kan? Apa itu gimana sih awalnya? Muncul berapa? Kenapa 10.000 mereka tahun lalu ya? Kalau nggak salah. Pokoknya dulu manusia tuh kayak Bawa kalau aku pernah baca tuh mereka tuh kayak bawa daging terus ada api yang menyala gitu kan. Mereka waktu itu masih belum bisa membuat api sendiri gitu. Ada api yang masih nyala, mereka bawa daging gak sengaja jatuh dan kayak kok wangi gitu kayak. Terus mereka akhirnya nyoba gitu kan kayak sebelumnya mereka makan mentah kan guys. Terus mereka makan yang udah masak, cobain kayak enak juga. Akhirnya mereka kayaknya mulai setelah mereka kayak juga bisa otaknya kan ya si genetik otak itu, terus mereka mungkin mereka belajar akhirnya bisa memasak. berarti dampak dari revolusi kognitif sendiri tuh kemampuan manusia untuk belajar ya. Iya banyak banget kayak dari mulai mereka bisa masak, mereka bisa berbahasa, berkomunikasi dengan bahasa kayak gitu. Mau banget ya. Nah, ngomongin tadi kan apinya itu kan api masih nyala. Terus kayak gimana manusia bikin api lagi? Kan api itu bisa aja mati kan. Kalau yang aku tahu ya, api itu mereka bisa nemuin api itu karena waktu itu kan lagi masak alat itunya. Terus kayak jadi yang percikan batu-batu. api gitu, jadi batu sama batu lagi biasa. Terus kayak jadi percikan Aku juga batu. baru tahu ternyata. Iya, Iya suara. Iya, Baru kalau tahu. misalnya kayak Tapi gitu. aku tahu sih yang kayak orang-orang biasanya kan bikin Iya, api tuh dari digesek-gesek batu sama batu-batu. Ternyata itu tuh dari situ, dari mereka yang ngasah-ngasah. alat-alat itu. Oke, berarti ya pembahasan kali ini kita dapat Dapat ilmunya banyak pembelajaran banget baru guys. juga, Ya, iya. dari perkembangan manusia, dari pembentukan bumi. Pembentukan api juga aku baru tahu sebenarnya. Semuanya aku juga. Ya, tentang teori-teori banyak banget ternyata guys, tentang Iya. teori-teori yang ngebahas tentang itu. Keren banget ternyata. Guys, terima kasih ya kalian sudah mendengarkan sampai akhir. dan Iya. kita sudah menemani kalian juga. Kalian mendapatkan ilmu dari kita juga mendapatkan ilmu dari Semoga ilmu ini pembahasan. bermanfaat. Amin. Terima kasih. Sekian dari kami. Dadah, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Ya, kalau ada. Dadah.